Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Baiklah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang kerajinan serat. Yang pertama adalah pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang tekstil, dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing tekstil dalam pemakaian sehari-hari dikenal dengan istilah kain. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain. Serat memang memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuatan pakaian dalam kebutuhan dan kebutuhan lain. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan bahan jadinya yang sudah bisa kita gunakan. Serat bahan baku tekstil merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Bahan serat alami dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali menggunakan bahan serat alam yaitu negara Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan pokok tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya yang berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil, namun persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun. Mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi, hal ini disebabkan ketersediaan bahan serat alam sangat terbatas. Untuk memproduksi bahan serat alam juga membutuhkan iklim yang mendukung. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat jenis dan karakteristik bahan serat ini kita fokuskan pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan dari bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Serat sebagai bahan tekstil memiliki persyaratan, diantaranya adalah kuat, tahan lama, tidak susut,
dan permukaan halus. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produksi tekstil memiliki persyaratan, yaitu kuat, lama bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus sesuai persyaratan. Produk tumbuhan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, serat dari biji tumbuhan yang memiliki biji sangat beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah menjadi bahan serat. Bisa kita lihat serat biji kapas, dan yang kedua adalah serat biji kapuk. Yang kedua adalah serat dari batang. Serat tumbuhan memiliki batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambiun ataupun tidak berkambiun. Contohnya adalah batang pohon anggrek ataupun batang pohon mahkota dewa. Nah, yang ketiga adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat daun. Banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai produksi tekstil, contohnya serat daun nanas ataupun serat daun pandan berduri. Dan yang keempat, serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Memiliki serabut yang melapisi buah tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut kelapa memiliki banyak manfaat. Yang kedua adalah serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan sangat disukai oleh negara-negara Eropa karena memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat menghangatkan sehingga orang yang tinggal di daerah musim dingin memanfaatkan serat ini. Hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku produk tekstil diantaranya yaitu stapel dan filamen. Yang pertama, serat stapel yaitu serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba ataupun kelinci. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah dari bulu domba. Dan yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong atau inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan serat, dan kemuluran atau elastisitas. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tidak mudah terbakar, berbau seperti rambut, berakar serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Mungkin cukup sekian ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.